Salah satu komponen ini maha penting banget buat motherboard kalian. Suatu komponen yang bisa membuat motherboard dengan chipset yang sama bisa memiliki harga yang berbeda. Dan juga suatu komponen yang bisa membuat motherboard dengan chipset sekelas A series bisa memiliki kualitas hampir menyerupai chipset kelas B series. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Salah satu komponen paling utama motherboard dan juga menjadi salah satu perbedaan fisik yang paling mencolok antara motherboard kelas low end dan juga motherboard kelas high end. Apalagi kalau bukan VRM. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai VRM yang kerap kita jumpai di motherboard yang ada di pasaran. Nah, namun sebelum itu aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang baru aja nemu channel ini dan juga belum subscribe, yuk aku saranin banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info dan juga update terbaru menarik lainnya yang pasti bermanfaat dari channel Sinau PC. VRM atau Voltage Regulator Module merupakan sebuah rangkaian yang ada dalam motherboard kalian yang berfungsi untuk meregulasi daya sebelum masuk ke CPU kalian. Secara default, CPU akan mengonsumsi tegangan sebesar 1,3 volt. Sementara suplai tegangan yang diberikan oleh power supply kalian melalui kabel power pin CPU itu sebesar 12 volt. Jadi disinilah peran dari rangkaian VRM tadi untuk memproses daya dari power supply kalian sebelum masuk ke CPU kalian. Nah, komponen dari VRM ini sangat mudah sekali untuk kita identifikasi atau kita kenali teman-teman. Nah, di motherboard kelas low end kita bahkan bisa langsung melihat serangkaian komponen elektronik yang ada di sekitar soket CPU. Sedangkan di motherboard kelas menengah sampai high end biasanya akan terdapat logam heatsink yang menutupi bagian VRM-nya tadi. Jadi semakin tinggi chipset motherboard, maka jumlah VRM yang dipasangkan akan jauh lebih banyak. Karena semakin tinggi spesifikasi dari CPU kalian, maka total daya yang harus disuplai akan makin tinggi juga. Dan juga akan berbanding lurus dengan suhu VRM yang juga makin tinggi. Jadi tak heran kalau di motherboard kelas menengah sampai kelas tinggi itu di atas VRM-nya dipasangkan logam heatsink yang berguna untuk membuang panas sehingga suhu VRM-nya lebih terjaga. Nah, komponen VRM ini nggak hanya terdiri dari satu komponen aja teman-teman, melainkan terdiri dari beberapa macam komponen yang membentuk suatu rangkaian VRM. Komponen yang pertama adalah PWM controller atau PWM controller. Fungsi dari PWM atau PWM ini adalah untuk mengatur kerja dari komponen VRM lainnya. Jadi ibarat sebuah perusahaan, maka PWM controller ini adalah sebuah manajer yang mengatur kerja bawahan-bawahannya. Nah, jenis-jenis dari PWM controller ini sendiri ada dua. Yang pertama ada PWM analog, yang kedua ada PWM digital. Yang membedakan adalah PWM digital ini bisa kita tweak atau bisa kita tuning. Itu sebabnya di motherboard dengan chipset tinggi itu bisa memberikan support untuk overclocking CPU. Karena biasanya untuk motherboard dengan chipset kelas tinggi ataupun minimal kelas menengah itu menggunakan PWM berjenis digital. Sedangkan untuk motherboard chipset low end itu tidak mengizinkan untuk kita melakukan overclocking CPU karena yang masih digunakan adalah PWM analog, sehingga kita tidak bisa melakukan tuning untuk melakukan overclocking. Komponen VRM yang kedua adalah MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Dari namanya kita udah tahu kalau MOSFET ini merupakan jenis dari transistor. Fungsi dari MOSFET ini adalah yang mengatur seberapa banyak tegangan yang dibutuhkan oleh si prosesor kalian. Jadi semakin tinggi chipset motherboard, spesifikasi MOSFET yang ditanamkan pun juga akan semakin tinggi nilai ampernya, yang tentunya mampu untuk menghandle daya yang lebih tinggi yang dibutuhkan oleh prosesor kelas high end kalian. Komponen yang ketiga adalah choke atau induktor. Nah, fungsi dari choke ini adalah untuk menginduksi dan juga membuat medan magnet untuk meregulasi tegangan yang disuplai oleh MOSFET. Choke ini lebih sering disebut sebagai fasa karena biasanya jumlah dari choke ini juga menunjukkan jumlah fasanya. Nah, kalau kita lagi ngomongin masalah fasa nih, sekarang aja kita bahas mengenai konfigurasi fasa dari sebuah motherboard.
Pertama ada direct fasa, yang artinya satu rangkaian dari MOSFET dan CHOK ini adalah satu fasa. Jadi kalau jumlah CHOK-nya ada 8, maka ada 8 jumlah fasa. Yang kedua ada twin fasa, artinya dua rangkaian MOSFET dan CHOK itu adalah satu fasa. Jadi misal ada 8 CHOK, berarti hanya ada 4 fasa real saja. Ketiga ada doubler fasa, yang artinya konfigurasi ini akan menggandakan jumlah fasa yang ada. Misalkan dari 8 CHOK kemudian digandangkan menjadi 16 fasa. Dan yang mengatur konfigurasi dari MOSFET dan CHOK ini tidak lain dan bukan adalah PWM controller tadi, teman-teman. Komponen VRM yang keempat atau yang terakhir adalah kapasitor. Fungsi dari kapasitor ini adalah untuk menyaring tegangan dan juga untuk menghilangkan gangguan sinyal sebelum tegangan dari MOSFET dan CHOK tadi itu diberikan kepada prosesor. Jadi sebenarnya butuh proses yang panjang. Oke, sampai di situ aja untuk video pembahasan kita kali ini. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa putar ulang lagi videonya. Dan juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banget. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat dan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga share video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan juga bunyiin loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan info dan juga update terbaru menarik lainnya yang pastinya bermanfaat dari channel Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.